Oke Mas, sekarang lu terkenal dengan tapi sorry gue potong. Apa? Pasti banyak pesulap yang nggak suka sama lu. Lu sadar nggak tempat lu jadi tempat klarifikasi kalau ada masalah? Sadar dan gue embrace that. Gue gedein karena Oh Mas, jadi belain banget gitu. Kan dia salah Mas. Nah maksud gue posisi lu tuh gimana? ini menarik nih, pertanyaan menarik nih. Yang paling lucu mah Anjay lah. Oke, Lutfi. Itu bukan salah nggak salah ya itu. Itu aneh sih menurut gue. Yang paling menarik recently belakangan adalah contohnya Syekh Ali Jaber. Karena kedatangan beliau itu ke sini Oke guys, nih kita baru aja masuk di komplek perumahannya Mas Deddy Corbuzier. Raja podcast Indonesia, podcast YouTube. Oh ini nih, The Corbuzier tuh rumahnya nih satu. Jadi gue curiga nih sekomplek rumah dia nih. The Corbuzier, terus katanya ada studionya, ada foto dia. Tadi kata satpamnya perempatan belok kiri terus lurus. Ntar ada foto dia. Wah, agak narsis juga orangnya naruh foto baliho jangan-jangan. Terus tadi kita pas di tol ada promo podcastnya Mas Deddy, gokil emang. Podcastnya Deddy Pro nih guys, kita bingung nih guys di perempatan mana nih. Yang tadi bener kali Corbuzier. Lai. Perempatan pertama tuh yang tadi mana? Tadi belok kiri. Iya kiri nih kanan. Guys, sudah sampai guys. Waduh, gokil. Siap. Studio podcast Deddy Corbuzier. Ini mah bro. Halo. Jadi di sini ya studionya. Ini Oh kalau rumah Mas Deddy di sana ya? Iya. Benar ya, yang tadi kita lewatin rumahnya. Oh ini studionya. Masuk Kang. Iya. Keren banget. Close the door. Kita masuk, penasaran gue. Ini adalah tempat klarifikasi 1000 masalah. Halo guys. Nah ini guys, ini timnya Mas Deddy nih. Oh, dia gue pernah lihat beberapa konten. Nah yang kemarin Bang Jarwo di sini ya? Iya. Nah ini salah satunya nih. Udah berapa lama studio ini bro? Pas pandemi aja. Pas pandemi. Oh baru bikin sini. Udah ada, ini kan dulunya perpustakaan sulap. Oh dulunya alat-alat. Alat semua sini berhenti sulap. Pandemi bikin studio di sini. Oh jadi dulunya ini tempat nyimpen alat. Tuh lihat Mas Deddy. Mas Deddy Corbuzier dan Aska. Kita geratak sebelum orangnya datang. Wah dia ternyata bela diri guys. Halo. Halo. Mumpung ada orangnya, gue mau acak-acak. Silahkan, Tuh, silahkan. tempatnya lihat tempatnya. Sesimpel ini loh. Oh, akhirnya gue ngeliat aslinya. Di sini ada orangnya. Halo Mas. Halo. Di sini kamu. Halo bro. Apa kabar? Kira lagi dikenal dari. Ya. Wah, ini ada spot juga di sini. Dapur. Ini dapur. Oh, ternyata seorang mentalis perlu dapur juga ya. Iya. Sini. Dapurnya udah bawaan. Ternyata Deddy Corbuzier. Lihat. Deddy Corbuzier sih kayak kerannya nih. Nih kerannya Deddy Corbuzier yang mau tahu nih. Tuh piring. Tuh. Lihat. Semuanya brand. Ya, ini ada harganya, jangan macem-macem nih. Ini cangkir ratusan juta itu. Ini buat tim biasanya tim kalau mau Buat tim, buat bikin-bikin. Berarti ini spot juga ya, Bro? Salah satu set. Ini salah satu. Mas jadi biasa bikin konten apa di sini? Waktu itu sama Ngobrol-ngobrol juga sama. Arabi juga di sini. Oh, sebelum ada ini? Udah ada ini? Oh iya, pas beberapa. Iya. Oh iya. Iya. Ini guys. Wah, ini diamond, Bro. Berarti ini kalau udah 10 ya, Bro? 10 juta. 10 juta dapat ini. Wah, kapan gue ya? Bentar lagi, Pak. Oke. 10 juta. Berarti dia udah ada silver, gold sama diamond. Diamond 10 juta ya? Oke. Ya udah, sekarang kita tinggal nunggu Mas Deddy-nya datang. Di sini.
Selamat datang di podcast saya. Oh, Ros. Guys, tamu gue guys. Ini udah mulai. Anjing. Mas Kangen gua sama dia, lu gila. Sama Mas gila, padahal lu makin keren banget tuh Mas. Iya, gua ngikut-ngikutin Wendy. Iya, Wendy lagi gila-gilanya. Itu bro. Akhirnya gue nyampe ke sini. Kamera. Tadi. Kamera mahal ya. Lumayan lah Mas, modal awal tapi belum balik-balik juga. Mahal ini kamera loh. Iya, Gila. lumayan. Tapi kok cuma satu yang mahal? Ada lagi satu lagi mana yang gue beli kasih dua, lihat yang mahal, yang G Master. Gue beli gituan semua. Karena gue kan mau kesini harus pakai kamera bagus tapi belum balik modal Mas. siap. Mas tadi gue ngeliatin kalau yang di sana itu rumah lo ya? Oh, yang ada tulisan Corbusier. Ya udah lama banget itu rumah di sana. Oh ini malah baru Mas? Enggak, ini gudang. Tadinya gudang? Tadinya gudang. Gudang lu buat Gue tuh dulu kan tinggal di Taman Bintaro. Taman Bintaro tuh rumahnya gede, tapi gede ini. Terus pindah, kalau itu di jalanan, gue pindah ke komplek. Supaya lebih aman lah, lebih jauh. Pindah komplek, ukurannya nggak ada gede. Jadi gue beli itu dan beli ini jadi gudang. Jadi bisa. Pakai ayam lah, baju lah, alat-alat semuanya di sini. Nah berarti dulu alat sulap. Iya. Nah sekarang kemana? Ini kan jadi studio. Udah nggak ada. Lu musnahkan? Wah, orang kayak gitu bro. Itu kan lu beli ratusan juta Mas alat Karena sulap. kalau masih ada, gue masih pengen main. Oh gitu. Iya. Jadi, Kenapa lu nggak pikir buat ke Aska? Aska dulu nggak suka sulap. Aska tuh suka sulap baru setahun belakangan. Dan gue bete banget dia suka sulap. Gue marah-marah. Lu ya, gue bilang Kenapa lu pakai suka? Lu sekarang suka. Gue bilang ngapain lu suka? Jadi gue beli lagi perintilan gitu. Gue juga seneng banget sulap Mas. Gue ngumpulin alat-alat sulap. Serius. Gue seneng banget sulap. Gue di rumah ada alat-alat Mas, gue ngumpul. Gue inget banget, gue beli CD Deddy Corbuzier. Lu cuma bekokin sendok, gue beli 500.000. Bukan dari gua berarti. Enggak, yang dari luar. Ditipu lo. Yang dari luar. Enggak, pokoknya gue dapat CD-nya tips ngebengkokin trik sulap ngebengkokin sendok waktu Bukan itu. dari gue, bentar. Maaf, lagi mau minum boleh. Minum nggak? Bebas, Mas. Bebas kan? Siap. Ternyata tipsnya ya setelah gue tahu ya, ternyata emang yang sulap yang mahal itu rahasianya Iya bener. dong. Iya dong. Kayak kita ke toko-toko sulap, kita diajarin dulu, enggak, Kita bayar kasih lihat dulu. Kasih lihat Kasih lihat triknya, kita tertarik. Tertarik, bayar, baru belajar. Iya. Gitu ya. Ya, tapi kan sekarang di YouTube dibongkar-bongkar. Nah itu dia yang kadang penonton, makanya kalau mainin sulap, gue banyak alat sulap Mas, tapi gue nggak kepikiran buat mainin di YouTube, karena ntar di komen pasti bahas itu. Ya. Tapi gue nggak peduli loh. Iya Mas. Gue nggak peduli dengan pesulap-pesulap yang bongkar-bongkar. Karena buat gue ya, menurut gue penonton kita tuh nggak tolol banget, penonton kita tuh males kok nyari-nyari rahasia-rahasia yang bongkar-bongkar. Gue pernah seminar di depan pesulap, gue bilang gini, mereka kan takut gara-gara, sulap sekarang dibongkar-bongkarin rahasianya. Iya. Gue bilang, penonton kita tuh males. Paling yang mau tahu rahasianya cuma 10%. Yang lain mah males. Lu pesulap aja pada males, belajar baru. Oh yang lain lu penikmat udah. Sekarang nih, ada pesulap main sulap. Gini deh, lu bilang lu suka sulap kan? Iya. Lu suka sulap kan? Iya. Oke. Tiba-tiba baru gue main nih, keren nih gue main. Iya. Kemungkinan lu pengen tahu caranya tuh cuma 10% lah. Padahal lu suka sulap. Iya. Jadi gue bilang, lu aja yang sulap-sulap aja. Mau belajar yang baru aja pada males, gimana orang awam, nggak apa-apa. Nggak akan mati seninya. Cuman gue udah aman nih. Iya. Tapi yang kerennya sih udah medianya kalau menurut gue sulap itu ya panggung Mas, bukan YouTube, karena ya yang tadi gue bilang akhirnya gue kalau ngelihat sulap keren, gue cari di komen. Oh akhirnya nemu, oh iya menit segini lihat, gue balik ke video. Oh ini. Jadi merusak misteri sulapnya menurut Tapi gue. kan sekarang panggung nggak bisa bro. Oh iya benar. Panggung kan nggak bisa. Kalau kita bikin acara di panggung gimana? Sekarang PSBB masih lanjut. Iya. Nggak boleh. Dan lo 2 kali jadi mentalis terbaik. 2 kali, habis itu berhenti. Takut kalah. Berarti pas lagi harum. Iya dong. Dikenang selamanya. Dengar nggak? Iya. Dengar dong. Jadi gini aja ceritanya nih. Kan? Jadi gue ikut ya kayak ada pertandingan gitulah ceritanya. Tapi ya konsepnya anggap aja pertandingan dunia. Terus gue menang 2011. 2012 gue menang lagi. Acara The Master masih jalan. Semua pesulap di Indonesia manggil gue master. Iya. Oke. Bahkan di luar pun ada prinsip. Jadi kalau lu cari di luar tuh Deddy Corbuzier prinsip itu ada bukunya segala lah pokoknya. Nah,
pesulap-pesulap muda akan kuat. Supaya gue tetap dipanggil master, gue berhenti. Karena terakhir lo stop, lo lagi pemenang. Yoi bos. Kalau lu udah ada yang ngalahin, Wah, lo udah nggak hebat. iya. Wah, ternyata ada Karena politik aja. Gue ngeliat pesulap-pesulap gue senior dulu misalnya. Begitu udah tua, udah gini, udah nggak perform ketika ya udah aja gitu. Tapi kalau dia sudah tidak main, ketika ketemu master, itu master. Gue pernah sampai ke rumah Mr. Robin nyari alat. Almarhum ya udah meninggal. Almarhum, iya, dan rumahnya semua alat sulap. Gue sampai nyari kemana-mana. Sekarang gue hobi. Sulap pertama tuh yang ngenalin bokap. Matain sapu lidi di dalam sapu tangan, pas dibuka. Oh, yang di ujungnya ditaruh. Iya. Yang dibuka, ajit kok nggak patah, bingung gue. Diajarin bokap. Nah itu pertama kali trik sulap. Semenjak itu. Dulu tuh bukunya ada sulap dari Marjun FM tuh, dari buku itu. Mainan itu buku sulap masih bahasa jadul, pasti bokap lu dari sana. Itu buku sulap pertama di Indonesia. Bener, nah awalnya sulap-sulap di zaman dulu itu awalnya dari buku mas, kita belajar dari buku. Oh gini, praktekin gelas yang ditaruh, dipakein kertas, hilang koin. Hitam. Iya. Bokap gua tuh, tapi bokap gua dimodif, naruh silet. Sebelumnya siletnya ditaruh di perut adiknya, ditaruh silet di perut adiknya. Dia main ke orang. Lihat silet. Emang tuh ini pembunuhan. Enggak, bukan, ditempel doang di luar kolor di sini. Terus pindah. Pindah, pas dibuka siletnya hilang di mana? Belaga gini. Semenjak itu bokap gue dipanggil dukun orang sakti. Iya memang. Makanya banyak dukun dan orang sakti yang sebenarnya tukang sulap. Orang alat gue pernah, gue mainin alat sulap yang baut. Baut jalan muter. Ngerangkul gue dia. Paranormal tuh ngerangkul gue. Kamu punya ilmu juga, Den. Antri itu. Digituin mas gue. Terus setelah itu orang itunya paranormalnya siapa gue lupa, zaman IKS dulu. Temen gue kalau mau ke dia, gue tunjuk temen gue. Dia jual berapa gitu? Berapa kali lipat? Oh, ya diuntungin. Tapi emang harus gitu. Kalau enggak berantakan. Emang harus gitu. Tapi sekarang udah canggih-canggih bos. Lu tuh berarti total lu ngapain lu pesulap sampai lu jadi pesulap terbaik? Tapi gua sekarang masih belajar. Oh masih bermain lu, masih sulap? Enggak lu tinggalin sama sekali? Gua masih belajar. Gua masih keep update. Oh keren. Jadi di luar negeri ada mainan apa di segala, gua masih pelajarin semua. Terakhir alat yang gue beli dari luar, dadu. 3 punya. 3 biji atau 1 biji? Tuh kan? Satu frekuensi berarti. Iya kan itu update kan? Iya. Itu gue udah keluar. Ini mas pesen lama. Canggih kan? Canggih. Anjing kan? Hah? Pelongo-pelongo orang gitu. Itulah kebanggaan terbesar pesulap, ngeliat orang bengong-bengong. Oh gue lihat lokasi gue. Gue main di sini. Oh gue harus naruh situ. Ini omongan dia. Omongan pesulap lah. Ini omongan pesulap. Nih kalau dia tadi bisa ngomong gitu, gue tahu dia beneran hobi. Dan itu jarang yang punya itu, karena mahal. Bener, itu mahal dan limited dan gak lu punya duit juga belum tentu bisa dapat. Iya. Rebutan itu. Rebutan. Gue punya. Gila. Salah satunya siapa? Ari Lasso, bengong-bengong. Gue mainin sama Ari Lasso. Gila lu bisa tahu, lu yang pegang, dia yang pegang. Oh iya. Kalau tadi yang begini sendiri pegang. Oke. Pinggir. Jauh. 1 siapa pegang? Mencar. 4. 2. 1. Cium tangan mas. Gila lu. Nah di dadu itu, kalau lu lihat instruksinya, ya. Nah, gue belum Ada nama gue. Ah serius lu? Kenapa kok bisa? Salah satu mainannya rutinnya gue. Namanya Free Will. Ada nama gue di situ. Iya. Tapi lu canggih sih. Sampai beli gituan sih goblok. Iya mas, gue senang mas. Lu tuh update banget. Apa lagi ada keluar lagi? Adalah beberapa. Gue rutin nyari. Itu baru kan bro? Itu baru banget. Baru itu. Dan menurut gue itu alat paling keren, canggih dari semua yang pernah gue punya ya. Sebenarnya mainan itu udah lama, tapi updatean terbarunya dia gila banget. Nah sebenarnya variasi para magician itu bagaimana ngolah trik mas.
ini bisa dirangkain dengan ini, Benar. bisa ditangani. Nah, kebanyakan magician itu misalnya dia Disitulah anggaplah dia cerdas punya yang duit, terus dia beli mainan itu, dia mainnya begitu doang. Iya. Ya kalau kita buat iseng-iseng bagus, tapi begitu buat perform TV kan nggak bisa gitu doang dong. Lu harus combine dengan apa. Bener, ada berapa alat. Ada ceritanya, Ada ininya. ceritanya. Itu kan yang susah kan itunya. Nah, kan? Iya. itu menurut gua salah satu kelebihan lu, Mas. Anjing, dia punya begituan mah goblok. Lu mah gila lu beneran lu. Bener, gua seneng. Serius tuh. Seneng gua. Itu susah lo dapetinnya. Iya, itu. Tapi efeknya emang gila. Itu gue lebih suka alat-alat yang lebih pasti. Kalau skill, kadang gue suka nggak pede Mas kalau mainin skill kayak ini forcing, kayak lu mainin. Tapi bisa kan? Bisa. Tapi gue kadang nggak pede sama oke, lagi latihan lancar. Ntar takutnya ada yang meleset atau lepas gitu. Kalau yang itu kan semua sifatnya pasti. Oh pernah Mas gue lagi mainin. Udah latihan, mantap, tep, syuting. Waktu itu jam yang nebak lu putar bebas, gue tahu itu jam berapa. Oke. Itu gue punya juga. Oke. Ini jamnya yang jam tangan apa jam? Jam kayu. Jam kotak. kayu. Oke. Jam kayu kotak. Oke. Lu putar bebas. Udah gue mainin di TV nih. Gue mainin di TV pas gue yang tim gue udah ngirim sinyal kan, udah berusaha melakukan tugas dia. Tapi tidak sampai informasi itu. Nggak tahu gangguan Nggak apa. bisa Pak itu. Nggak bisa. Nggak tahu gangguan. Akhirnya tapi untuk ngetolong Mas, dia bergerak, keluar nih, baru gue bisa tebak. Alhamdulillah baik-baik aja, show tetap berjalan dan orang tetap kagum. Tapi di situ gue belajar, tidak semua tempat lo bisa Tidak pakai bisa. ini. Makanya harus ada backup. Kalau segala sesuatu yang sudah ilmunya sudah menggunakan media semua ini, ya, benar. sulit untuk dilakukan di TV pada saat semuanya on. Oh benar. Pada saat semuanya on. Karena Pada begitu saat banyak siar saingan. bisa. Iya, setuju. Tapi pada saat semuanya on banyak saingan, Pak. Iya, ngerti. Gue berapa kali mengalami hal tersebut. Makanya gue selalu ada backup. Nah di situ Mas lu keringet dingin. Dan gue beruntung waktu itu tapping. Gue udah mau ngomong gini Mas. Gue mau nyerah nih, gue pengen lariin ke lawakan aja nih. Jadi kesannya gue ngerjain mereka. Itu senjata gue terakhir, gue pengen gue Ya udah, lu bisa lucu-lucuan. Iya, kan? gue bisa lucuin nih. Karena orang masih nerima. Ternyata mereka gue kerjain konteksnya udah sempat terlintas itu. Tapi akhirnya kelar, bisa selesai, tetap show-nya tetap keren dan semua tetap kagum. Gila, kok lu bisa gini ya? Aman. Gue pernah main lebih parah lagi, Bos. Yopi masih ada. Jadi ada mainan satu, lu pasti tahu lah mainan ini dan mainan lama. Ceritanya tuh Black Moon. Jadi ada bola hitam, putihnya satu. Oke. Bola hitam 4 biji, putih 1,5. Kita bicara tentang samurai di Jepang. Samurai di Jepang itu kalau lagi baru anak kecil tuh disuruh milih antara samurai atau mainan. Oke. Kalau anak itu milihnya mainan, dibunuh sama bapaknya. Karena dari kecil born as samurai, ceritanya gitu lah. Oke, lu ngebangun cerita di sini. Gue ngebangun ceritanya Oke. begitu. Nah ini ada 5 bola kecil, 1 putih. Nah orang tua ini tuh harus tahu dari 5 anak ini mana yang born as samurai. Gitu. Oke. Setelah kasus-kasus pembunuhan itu mereka merubah sistematisnya. Jadi seperti itu. Now we replicate the story, gue bilang gitu ya. Oke. Ada satu bag, kantong, ada bola. Bolanya tuh dari bola karet lah gitu. Tapi bentuknya Kayak bola bekel. kayak bola bekel tapi bentuknya Lebih padat. tua banget, Oh, Jepang iya, lah iya, gitu, iya, batu iya. gitu. 4 hitam 1 putih. Intinya adalah bagnya gue kasih orang, lu ngambil sendiri, gue nggak nyentuh, nggak apa pokoknya gitu. Nggak nyentuh, tapi gue tahu posisinya di mana. Ya kayak tadi dah 2 Oke. gitu. Orang udah ngambil, bagnya dibalikin, gue masih ada bola 1 di dalam. Nggak taunya si Yopi masukin yang 6. Wah. Gua nggak tahu dong, ini warnanya apa di dalam. Ini nih, perlunya briefing tim nih. Dia masukin 6. Iya. Gila, terus lu gimana? Backnya balik ke gua, gua baru mau mulai. Gua pengen, anjing ada bola 1 di sini, berantakan semua kan. Oh, bener. Berantakan semua. Gua diem gitu kan, shit ada bola. Gua ngomongnya udah pokoknya tuh, gua ngomong banyak lebar. Sambil mikir lu. Sambil mikir, nah pada saat gua taruh, gua intip dulu warnanya apa di dalam. Senjata terakhir. Pernah tuh kayak gitu-gitu, banyak banget jadian kayak gitu bro. Banyak banget. Iya. Makanya
akhirnya selalu harus punya backup main, dan gue sekarang kalau main nggak backup nggak berani live. Oh berarti lu maksudnya lu nyiapin dua kalau ini terjadi sesuatu lu yang mainin yang ini? Jadi misalnya tadi dadungan, Iya nggak works ya? nggak works. Nah berarti gue harus nyiapin suami gimmick, Iya. writer gitu, Oke. di kantong gue. Gitu. Oke. Ya backupnya tidak akan lebih bagus dibandingkan efek aslinya. Gitu. Tapi minimal menyelamatkan show. Betul, gue kan nggak bisa tiba-tiba pura-pura lucu kayak lu kan. Iya. Goblok. Betul, Mas. Orang masih terima, ya. Terima. Gue gagal. Lu gue bayar mahal, bercanda di sini. Bercanda. Mendingan gue undang Pak Bolot gitu. Itu sering banget. Iya. Sering banget. Nah anak gue tuh lagi gue ajarin gitu. Oh, dia mulai tertarik sekarang. Jadi nggak bisa main begini, harus punya backup ini, harus punya backup ini gitu. Karena begitu ke Oh, anjing, panggung main. udah nggak bisa. Mentornya langsung Dedi. Tapi gila, gue salut tuh, serius loh. Gue salut banget sama dia loh. Gue Butuh orang-orang seperti lu untuk naikin seni sulap di Indonesia. Gue ada juga yang kaca dengan kekuat gelas, ada tempatnya. Kaca? Iya. Itu canggih. Itu Oh aja bisa canggih. gitu ya? Tunggu. Ini yang mana dulu nih? Gue naruh gelas dalam kotak. Bisa gelasnya dipegang orang ya? Gelasnya dipegang orang nggak bisa. Oh yang sekarang bisa Pak? Ada. Gelasnya dipegang orang. Oh. Gelasnya dipegang orang. Pecah nih. Oke, gue ada juga. Tahu kan? Iya. Nah, Ada juga yang gue megang gelas pecah. pegang gelas pecah. Iya. Bisa dipegang orang? Bisa aja lu yang megang. Terus Lu ngapain? gue ini aja megang di atasnya. Pegang di atasnya begini Pecah. doang. Iya. Agak susah ya ngomongnya kalau kameranya lain. Ya. Oke, Mas, sekarang lu terkenal Ya dengan tapi sorry gue potong. apa? Pasti banyak pesulap yang nggak suka sama lu. Iya, nah teman gue yang seneng sulap katanya, Den, lu diomongin sama pesulap. Kenapa emang? Iya, lu kan udah ngelawak gini-gini. Kok lu mainin sulap juga di TV? Gue bilang emang salah ya. Gue pecinta sulap bro. Iya. Gue dari kecil gue kenal sulap. Lu lihat koleksi alat sulap gue liatin. Gue berani ngadu nih. Belum tentu pesulap punya alat kayak yang gue punya. Pasti. Karena gue sangat mencintai seni sulap. Apa salah gue mainin hobi gue di Nggak TV? salah. Iya. Justru lu tuh naikin seni sulap di sini. Cuman pasti banyak yang nggak suka. Iya, Pasti banyak. gue denger gitu sih katanya Pasti di banyak. beberapa grup sulap, gue katanya diomongin, kok itu udah ngelawak masih main sulap aja gitu. Gue bilang gila lu ini hobi gue beli alat ini mahal gitu. Kenapa Gua lu merawat. Iya, lu ngelawak dan lu main sulap. Kenapa kalau misalnya ada nggak suka dan sebagainya? Karena mereka tidak bisa perform seperti lu perform. Itu aja. Cuma bisa beli alat doang. Itu juga yang punya duit. Iya. Dari hal yang perintilan yang mulai yang apa dibikin. Wah, nanti kalau gitu kalau gue lagi nyari barang-barang lama yang gue lagi kepinginan, gue telepon lu aja ya. kalau ada gue Dan dengan lu senang punya hati. ini kan Dan, gitu ya. Iya, ada gue seneng gue. Apa tadi namanya apa? Oke, nah gini, lu sekarang podcast lu gila itu jadi salah satu tempat Enggak lah, klarifikasi. Channel konten YouTube apa sih lu awal-awal lu pasti nggak langsung ini dong? Ya, gue tuh dulu YouTube, perjalanannya banyak bos. Jadi orang yang bilang podcastnya berhasil kan lihat podcastnya doang kan. Terus dibilang artis masuk YouTube dan sebagainya kan saat ini lah. Gue nge-YouTube udah 8 tahun. Nah, konten-konten katro apa yang pernah lu bikin di awal-awal? Acara TV gue masukin. Maksudnya acara TV? Acara TV, jadi bokap gue itu ngerekamin gue. Bokap gue tuh kalau dulu tuh setiap kali gue ada di TV tuh direkamin. Oke. Saking bangganya, Saking direkam. banyaknya direkamin. Sampai detik ini masih banyak rekaman VHS. Oke, yang kotak itu? Iya, Anjir, recording gila. gede. Nah itu awalnya gue masukin ke YouTube. Maksudnya supaya dia di digital. Nah terus udah gitu setiap kali gue perform, misalnya di CTI gue perform apa segala, gue masukin ke YouTube. Jadi basicnya dulu TV belum lari ke YouTube. Gue masukin ke YouTube, yang nonton ya 200 orang gitu lah. Oke. Ada 200 orang, 300 Tapi itu lu nggak benturan sama TV kan itu tayangan TV. dulu belum ada TV di YouTube Pak. Oke. Masih Sekarang aman. itu tayangan-tayangan gue yang udah 9 tahun itu. Take down. Di take down sama TV. Kan gue dulu yang tayangin padahal. Oh iya, TV belum punya YouTube lu udah punya. Belum, TV kan belum main YouTube dulu. TV Iya, main itu iya, paling iya. baru 3-4 tahun lah. Oke. Nah itu awalnya. Terus udah gitu, terus gue bikin. Berarti bisa dipastikan udah hilang semua tuh yang Hilang. lo. Tapi data lo pribadi sih ada. Nanti datanya ada. Oke. Nah terus udah gitu gue mencoba vlog. Nggak bisa.
Kayak daily gitu, gue lagi gini guys, gitu-gitu. Lo pernah bikin gitu tapi? Gue pernah bikin, nggak bisa. Jadi Nggak sekeren Atta lo kalau nge-vlog ya? wah, gue tuh benci banget sama Raffi. Kenapa? Raffinya di sini gue bilang gue benci sama dia. Karena tuh orang bisa membuat hidupnya menjadi sebuah konten yang gue nggak bisa. Iya. Dan orang nonton, Dan Mas. orang nonton. Iya. Jadi gue ngatain dia, anjing lu alay banget tapi berhasil gitu. Jadi Berhasil. ya udah gitu, gue nggak bisa. Gue nyoba bro, gue pernah nyoba sama anak gue jalan gitu ya. Gue ke Jepang coba vlog. Begitu gue jalan buka vlog, 5 menit gue udah nggak kuat. Karena Kenapa? kayak gue nggak jalan-jalan. Oh iya, lu punya beban lain. Gue punya beban lain. Nah terus akhirnya gimana kalau di videoin orang? Kayak misalnya Ada tim. dan sebagainya. Gak bisa juga gue. Karena terus omongan gue harus mikir. Nggak bisa gue. Pokoknya nggak bisa aja udah gitu, nggak bisa. Iya. Nah terus gue bikin motifnya speak up sendiri. Benar. Gue pernah bikin triangle sama Cika sama Tolan. Ya, tahu gue yang berantem lu Iya, di rooftop. berantem, betul. Itu berhenti karena susah syutingnya Pak. Ribet Syuting video 5 menit ngambilnya 4 hari gitu. Udahlah capek lah Effort itu, banget effort ya. banget. Terus Gue pernah lihat lu juga ngedance. gue bikin kalau ngedance itu gue bikin project sebenarnya itu bareng sama Arab. Oke, Reza Arab. Arab, Genius, Eka Gustiwana gitu. Nah, itu gue masukin ke video. Terus gue bikin TBC pernah, Tactical Basic Combat, ngajarin bela diri, tapi lucu-lucuan. Nah, udah tuh, setelah itu udah larinya tuh akhirnya tuh ke podcast. Nah, momen kapan lu nemuin, oh udah ini core lu. Setelah lu, oke, lu putusin, gue mau bikin yang lain, gue bikin ini aja. Setelah gue merasa bahwa gue tidak bebas di TV untuk bicara. Gitu. Karena gue nggak menyalahkan TV-nya, karena ada aturan-aturan tertentu. Di KPI ada aturan, di ini ada aturan. Terus gue tuh sering banget ketika gue ngundang bintang tamu. Nah, di Hitam Putih pada saat itu kan bintang tamu yang diundang itu kebanyakan bukan artis. Karena kan kita ceritanya inspiratif lah, orang begini orang. Kalau ada artis pun datang kadang-kadang artis menemui fansnya dia. Gitu. Banyak banget yang gue ngobrol. Aduh, gue tuh masih bisa ngobrol panjang nih. Gitu. Gue masih pengen nanya ini loh. Iya nih. Kan nggak mungkin nih kalau kita di TV kita ngomongin mainan sulap dadu tadi kan nggak mungkin kan gitu. Ini nih bisa. Gimana kalau gue bikin seperti talk show tapi sendiri di luar TV? Karena menurut gue nggak bentrokan dengan TV menurut gue ya. Setelah itu gue lihat Radit. Radit bikin podcast dengan headphone-nya dan sebagainya. Terus gue coba. Nah ini banyak orang nanya, kenapa sih pakai headphone? Kenapa nggak ngomong biasa aja? Karena ketika lo ada di ruangan dan lo pakai headphone, yang lain nggak kedengeran. Jadi feel-nya kayak kita berdua. Lebih deep ya? Lebih deep. Gue pakai. Nah terus gue mikir gini, ini kalau mau jalan, gue nggak boleh bikin yang lain. Gitu. Jadi gue hanya bikin podcast doang. Jadi orang kalau YouTube gue tahu bahwa gue cuma bikin podcast. Nah itu resiko bro. Karena resikonya either jalan atau enggak, udah gitu aja udah. Tapi sekarang jalan banget. Nah waktu maksud gue momen ada nggak bintang tamu siapa yang poinnya? Iya. Di Vincent. Di Vincent. Lee Vincent. Tahu Lee Vincent nggak? Nah, Lee Vincent itu teman gue. Produser film yang waktu itu sempat di TV heboh diserang 5 orang gara-gara dia ngaku film Hollywood. Iya. Jadi ada cewek yang kerja buat Disney, terus dia bikin film Indonesia Bali Indonesia. Beach of Paradise. Apa Beach of Paradise. Beach of Paradise. Terus diserang sama 5 orang itu ada siapa aja? Joko Anwar, semua orang itu di salah satu program TV. Dia sendirian diserang 5 orang. Intinya dia dibilang hoax. Nah itu sempat heboh, tapi untuk dunia perfilman. Ini teman gue gitu. Gue bilang, lu mau gak ngomong sama gue? Menurut gue, lu ketika diserang 5 orang itu gak menguntungkan lu. Karena yang nyerang 5 orang, cowok semua, dia cewek sendirian. Lu mau gak ngomong sama gue? Yuk kita ngomong aja gitu. Lu mau ngomong apa terserah. Datang dia ngomong panjang lebar selama 1 jam. Ngomongin tentang begini begitu. Nah, gue nggak pernah ngejudge orang di podcast ini. Gitu. Jadi gue tuh punya satu trik gini.
gua akan debat, tapi endingnya gua setuju. Iya. Dan gua ngelihat lu berusaha berdiri di tengah dulu. Berusaha berdiri di tengah, lu nggak support dia juga. Betul. Iya, lu kalau bahasa gue kalau nonton, wah Mas Dedi pinter juga nih, dia nggak mau terlihatan membela. Lu silakan klarifikasi kalau yang ketangkap dari analisa mata gue ya. Betul banget. Jadi kalau lu berusaha membela, oh Mas Dedi ngebelain, udah tahu dia salah loh gitu. Betul. Udah, tapi endingnya lu akan ngebungkus, oke nyelamatin dia tetap. Nyelamatin dia. Memang betul. Itu tipping point-nya, Pak. Itu orang-orang nonton, pokoknya dari yang nonton tuh cuman misalnya 50.000 gitu ya. Itu tuh pertama kali jeder 1 juta lebih. Nah setelah itu terus kan, jadi akhirnya terus gue tayang tuh 5 kali seminggu, terus sampai ke titik yang menyenangkan ya. Yang paling menyenangkan adalah ketika gue ngundang orang dan dia bukan siapa-siapa. Siapa Mas? Oh banyak bro. Tapi ada sesuatu yang dibanggakan dari dia. Ada sesuatu yang dibanggakan dari dia, misalnya gue ngundang dokter, dia bukan siapa-siapa, tapi kita ngomongin, terus yang nonton bisa 600.000, itu yang membanggakan menurut gue. Maksud gue kalau gue ngundang lu, itu aman buat gue, karena orang tahu lu siapa. Oh iya, karena orang yang populer akan orang lebih udah tahu duluan. Benar. Tapi ini orang nggak tahu. Orang nggak tahu, tapi viewersnya gede, lu lebih seneng itu. Lebih seneng itu. Regen pada saat pertama kali. Itu kan kita yang ngeledakin dia tiba-tiba, kayak begini gitu. Awalnya kan di MLI masih ya udah gitu, tahu aja. Orang belum tahu nih Regen siapa. Karakternya dia gimana gitu. Nah begitu dah, wah ini jalan. Nah gue yang seneng adalah kayak begitu. Artinya orang mau dengerin podcast gue ya gitu. Lu sadar nggak tempat lu jadi tempat klarifikasi kalau ada masalah? Sadar, dan gue embrace that. Gue gedein. Karena itu yang pertama kali ngomong begitu adalah Tretan sama Coki. Tretan Muslim sama Coki. Jadi dia ngomong di Instagram dan di Twitter kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, tempatnya Om Ded ini cuma buat tempat klarifikasi orang. Gitu. Nah, Coki sama Tretan ini kan teman gue, ya. Ketersinggungan itu terjadi karena kita nggak kenal. Iya. Kan gitu ya. Tak kenal maka kata saya. Gitu. Ini nih banyak orang-orang yang nggak ngerti. Kayak gue tuh ngatain Raffi, gue ngatain Uya, gue tuh kenal loh sama mereka gitu loh. Gue tuh kenal, gue tuh ngomong itu di depan orangnya gitu loh. Dan kalaupun dia tahu, gue yakin dia nggak bakal marah sama gue, karena dia teman gue. Teman gue, dan gue juga nggak masalah, lu mau ngapain juga gue nggak masalah. Cuman anjir lu gitu doang. Nah, ketika Tretan sama Coki ngomong gitu, gue tahu bahwa ini adalah ya, internal jokes kita gitu loh. Ya. Wah ini cuma tempat klarifikasi. Gue punya 2 pilihan kan. Pilihan satu, gue tersinggung, atau pilihan kedua, gue mengiyakan dia, gitu kan? Buat gue nggak ada untungnya untuk gue tersinggung, nggak ada untungnya sama sekali gue tersinggung. Gue iakan begitu dia bilang klarifikasi dan sebagainya, gue tembak di Instagram, gue tembak di Twitter, butuh klarifikasi. Terus ketika ada masalah gede terjadi gitu ya, deg-degan lagi menunggu, gue bilang podcastin aja gitu. Bahkan ada juga pencapaian tertinggi seorang YouTuber adalah duduk di sini. Itu juga Tretan. Itu Tretan yang ngomong gitu. Jadi ketika dia ngomong kayak begitu, sebenarnya gue harus terima kasih sama dia sih. Ketika dia ngomong gitu, gue embrace kali ya. Sekalian aja ngapain. Daripada lu bete tersinggung ngapain, ya udah gitu. Nggak ada lebihnya buat gue. Gitu. Ya. Dan siapapun bisa masuk ke sini yang gue selalu. Jabatan tertinggi yang pernah duduk di sini. Menteri, bahkan kemarin yang baru terjadi kasusnya KPK, Bapak Edi Prabowo pernah di sini. Iya kan, lihat. Menteri kemarin yang baru Menteri Tenaga Kerja ketika masalah RUU Omnibus Law, Bapak Sofyan Jalil di sini pernah, Pak Yasona pernah di sini. Hampir semua menteri pernah di sini. Pak Anies pernah ya? Pak Anies 2 kali di sini. Nah, yang lucu adalah gua kan berdiri di tengah-tengah. Iya. Ya. Jadi kalau lagi ada menteri ini, pokoknya ada dua sisi. Ada satu, gue dikata-katain orang, wah sekarang cebong. Ntar begitu ganti, wah berubah kampret. Oke, Mas. Itu salah satu yang lo alamin. Nah sekarang kalau ada orang klarifikasi nih, lu tahu ada kesalahan yang dia lakukan. Apa yang lo lakukan? Memberi ruang buat dia dulu ngomong. Lu tetap mewakili netizen nyerang dia, lu kok gini seperti serangan orang ke dia, sampai akhirnya lu ngambil kesimpulan itu. Gimana lu ngejaga obrolan itu? Iya. Bintang tamu, ngejaga konten lo,
Pasti kan lu nggak mau terlihat oh Mas Didi belain banget gitu kan, dia salah Mas gitu. Atau lu nah maksud gue posisi lu tuh gimana? Ini menarik nih, pertanyaan menarik nih. Ini karena gue mencermati itu Mas Izzat. Ini menarik, dan ini kayaknya kita as entertainer kita mungkin nganggap ini seni ya, ada seninya gitu kan. Ini seni. Yang sulit kalau kita ngomongin 5 menit nih kan. Iya. Tapi intinya adalah gua ketika ngomongin itu gua selalu ngebuka dengan kata-kata bahwa contohnya misalnya gitu ya. Waktu ini yang masker nggak perlu Kaira. Siapa yang suami istri? Aduh, yang beatbox suaminya Indira. Utap. Oke. Seperti itu. Lu jelas-jelas tahu itu salah ya. Gue jelas-jelas tahu itu salah gitu. Cuman gue akan memberikan dia di awal bahwa gue sih nggak apa-apa. Oke. Tapi yang lu lakukan menurut banyak orang salah. Dia menjelaskan gini. Nah, mungkin dengan tanyaan, tapi lu ngerasa salah nggak sebenarnya? Jadi gua nggak mau ngejudge dia, lu salah ya, lu begini ya, lu begini. Atau kadang-kadang misalnya gini, yang paling lucu mah Anjay lah. Oke, Lutfi. Itu bukan salah nggak salah ya itu. Itu aneh sih menurut gue. Itu saya tidak paham Pak, boleh yang lain. Mas, lu ngalamin gak sih? Ini orang nggak terbuka nih, maksudnya lu nggak bisa ngorek sesuatu dari dia karena dia tertutup atau memang dia akhirnya apa yang lu alami kalau lu mengalami lawan ngobrol lu kayak gitu? Menurut gua ya, kalau lu nanya gua, menurut gua mereka akan tertutup ketika mereka nggak nyaman ketika ngobrol. Jadi 10 menit pertama itu krusial, very crucial. Maksudnya kan ada banyak kita bicara artis aja lah ya, artis yang tiba-tiba ngomong yang dia nggak pernah ngomong di luar gitu, kayak misalnya Febiola kemarin di sini ngomongin tentang dia siap meninggal lah karena kankernya gitu. Terus siapa lagi ya, ada yang ngomong misalnya gue nggak pernah merasakan seks puas ya, dia nggak pernah ngomong ya, gitu. gue tahu. Nah itu terjadi karena dia nyaman. Jadi karena nyaman. Nah 10 menit pertama krusial. Kalau 10 menit pertama gua nggak dapet kenyamanan mereka, rusak. Lu biasanya membuka dengan apa? Obrolan hobi, ketertarikan dia di bidang apa? Biasanya terbuka dengan obrolan yang nggak penting. Oh, malah itu efektif? Ya, malah itu efektif. Menurut gua itu efektif. Menurut gua ya, itu efektif. Karena banyak teman-teman gua yang kesini, termasuk kayak lu gitu ya, gua nggak punya bahan sebenarnya. Maksudnya? Iya. Seorang Denny Cagur tuh semua orang udah tahu. Lu dulu susah orang udah tahu, lu merambah sukses orang udah tahu gitu. Apa yang mau dibahas tuh apa sebenarnya gitu. Lu nggak punya topik bro gitu. Lu nggak punya topik kecuali kalau pejabat selalu punya topik kan. Karena yang dia urusin ada. Iya, dan berhubungan dengan banyak orang. Yeah. Tapi kalau lu seorang komedian begini-begini, pertanyaan gua kan nggak apa ya yang mau ditanyain gitu. Nggak ada pertanyaan basicnya. Jadi gue ngobrol, sebenarnya gue ngobrol. Dan ternyata ngobrol itu didengarkan orang. Iya. Tapi memang tergantung bintang tamunya Pak. Oke. Kan sebenarnya kalau orang mengerti bisnis ini, ketika lu tanya sesuatu sama gue sudah terkonsep bahwa gue akan menjawab pertanyaan lu. Dan gue akan bermain di pertanyaan lu, gue akan menjawab supaya ini orang-orang dengerin gue ngomong dan dia mendengarkan. Yang susah itu kan adalah orang-orang yang tidak mengerti konsep ini. Jadi ketika lu tanya misalnya, tapi video lu yang paling lu seneng apa? Waktu sama Pak Sofyan Jalil sih. Kenapa? Bagus aja. Mati paling. Dan gue sering menemui orang seperti itu yang ngomong tek gitu. Dia nggak ngobrol Mas. Tidak menjabarkan. Dia tidak menjabarkan, dia nggak ngobrol, dia nggak tektok. Ada kebayang. Pernah Pak, wah itu muter kepala bos. Jadi lu apa lagi nih? Kan talk show deh gimana kalau kita ketemu orang kayak begitu? Setuju. Wah hancur satu talk show. Satu kata, pertanyaan habis. Bener. Pertanyaan habis bos. Iya. Nah kepuasan lu di saat lu berhasil menggali siapa Mas? Akhirnya dia bisa keluar semua.
Kalau nggak boleh ada nama. Kepuasan gue ya. Kepuasan Di gue. saat lu ngobrol sama siapa tuh, dia keluar semua gitu. Yang menarik buat gue, yang paling menarik recently belakangan adalah contohnya Syekh Ali Jaber. Oke. Itu menarik banget buat gue karena beliau mau datang sehari setelah ditusuk. Terus dengan kondisi yang luka yang masih ada ya. Iya. Terus beliau, kenapa beliau mau datang? Menurut gue kedatangan beliau ke sini itu harus kan banyak orang yang nanya, masih sakit nih, masih ini nih. Ada yang bilang juga bahwa ada yang memuji, ada yang orang masih sakit masih diundang ini. Yang masyarakat nggak tahu bahwa kedatangan beliau itu sangat krusial ke sini. Krusial ke sini. Kenapa? Karena kedatangan beliau itu ke sini, tugasnya beliau dan keinginan beliau adalah menenangkan satu Indonesia bahwa gua nggak masalah lo ya, gua oke lo ya, jangan berantem, jangan ribut kan. Bayangin nggak kalau yang ditusuk bukan dia? Iya. Dia malah mau hadir menenangkan, tenang, gua baik-baik aja. Jangan ada hoax kemana-mana. Bayangin kalau yang ditusuk orang lain, gua nggak tahu siapa, terus tiba-tiba, wah, serang, mau gimana? Waduh. Oke. Itu kan yang ditusuk dia adem diem. Adem. Viewers tertinggi siapa sih mas di konten sampai detik ini? Terus tinggi tuh, Dinar Candy ya? ada Dinar Candy. Terus, Gue ngeliat lu, kalau gue masih ketemu ribuan, lu udah MM semua ya viewers, gila. Puluh M, gila keren banget. enggak lah bos. Tapi siapa ya? Kalau pejabat ada nggak ya? Jabat Syekh Ali Jaber tinggi banget. Puluhan, ada 20 jutaan lah. Dinar Candy tuh jadi Dinar Candy tinggi tuh. Iya. Abis itu dia di TV sekarang. Berarti Dinar Candy berjodoh sama Rigen. Betul. Oke mas, thank you udah ngobrol-ngobrol. Bukan gini aja nggak main sulap nih. Iya, ntar aja lah kita ngobrol sulap off the record karena susah ngebahas sulap kalau ada kamera. Tapi gue salut lo sama lu keren banget. Thank you. Serius, lu keren banget. Seneng gue mas, gue ada yang alat bokap gue pernah bikin alat yang buat motong tangan mas. Bokap gue yang bikin dari kayu digergaji. Jadi bokap gue naruh kantong darah, tangan gue ditaruh lurus gini. Tuh, berarti bokap lu tuh suka sulap. Wah bokap gue sulap. Bokap gue tuh sampai orang nyangkanya dia orang satu yang tadi gue ceritain. Berarti dia perform. Oh nggak perform, hanya untuk dirinya dan anak-anaknya. Tapi dia mengerti karena basicnya kan dia dulu tukang mas. Dia bangun rumah, bikin apa, terus akhirnya jadi kontraktor. Gue udah bikinin alat sulap, masukin tangan gue. Pernah gue manggung SMP kalau nggak gue manggung. Gue naruh alat tangan gue gini pertama lurus. Oke pas udah ditutup tangannya bengkokin, ditutup, baru tangan gue turun gini. Di sini udah ada di kayunya udah ada kantong darah. Ininya digergaji, wah darah ngucur mas. Tapi udah dibikin paku sama deker gaji pasti mentok. Pas diangkat, wah gila, heboh langsung satu sekolah. Wah dia nih bisa sulap. Bokap gue yang bikin alatnya. Bokap masih ada? Udah nggak ada. Oke, thank you guys. Gue sekarang mau pindah ke situ, pengen ngobrol-ngobrol sama Mas. Thank you Mas. Luar biasa. Mulai.